Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kematian adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, yang artinya, dan apabila telah datang ajalnya, maka tidak ada orang yang bisa menunda-nunda ajal tersebut, dan tidak ada orang yang bisa memaju-majukan ajal tersebut. Oleh karena itu, kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan dalam kondisi apa kita akan mati. Kita harus yakin bahwa dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Maka kita harus mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian. Kematian itu pasti datangnya. Bahkan kalau kita ingat, ada lagu religi dari Ustadz Dery Sulaiman, ya, yang bunyinya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Saya tambahkan, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Camat mati, Pak Bupati mati, Pak Gubernur mati, menteri-menteri mati, presiden mati, tukang cilok mati, tukang somai mati, dokter-dokter mati, perawat mati, karyawan mati. Ustadz mah nanti. Soalnya kalau Ustadz mati duluan, nggak ada yang mensolatkan, nggak ada yang memandikan jenazah, sholat jenazah, sholat gaib juga tidak ada. Ustadz mah nanti di akhir. Ikhwan wa akhwat fillah, kematian pasti datang. Dan dunia ini akan hancur, dan kita semua akan mati, meninggalkan alam dunia ini ke kampung akhirat. Maka perlu disiapkan dari sekarang bekal yang sebaik-baiknya untuk bekal hidup setelah kematian kita. Bagaimana kita setelah kematian itu, kehidupan kita, maka ditentukan dengan seberapa besar, seberapa banyak bekal yang kita siapkan saat hidup di dunia ini. Apa saja misalnya bekalnya? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wejangan kepada kita dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila manusia meninggal dunia, maka selesailah terputus segala amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, yaitu amal sedekah yang berjalan terus pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain mengajarkan lagi kepada orang lain. Walaupun kita meninggal dunia, manfaatnya terus terasa. Ya. Makanya guru itu berkah karena mengajarkan ilmu, pahalanya selalu mengalir walaupun ia sudah meninggal dunia. Ya, ilmu apa saja kita ajarkan kepada orang lain paham, manfaat, kita dapat pahalanya. Lalu ia mengajarkan lagi, mengajarkan pahalanya terus sampai kita yang mengajarkannya. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'ula. Kita punya anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu pahalanya selalu mengalir kepada pelakunya walaupun sudah meninggal dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tanda orang soleh, anaknya adalah selalu mendoakan orang tuanya. Dan kalau kita banyak mendoakan orang tua, maka kita ketika meninggal kita akan banyak didoakan oleh anak-anak kita saat kita meninggal dunia. Maka mari kita siapkan kehidupan setelah kematian kita dengan banyak amal di dalam kehidupan kita yang fana ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang setelah kematian
kita menikmati kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bekal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Terutama yang 3 tadi, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Atau kita sendiri menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan kita bahagia kehidupan setelah kematian kita. Nabi bersabda, "Aqiyasun nas dzikrul maut." Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Sehingga ketika mengingat kematian, idealnya adalah ia akan selalu menyiapkan bekal untuk setelah kematian tersebut dengan bekal yang baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala amal ibadah kita menjadi bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian kita. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dalam keadaan Islam, akhirkan hidup kami dalam keadaan membawa iman, akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, yaitu yang akhir hayat kami baik dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat nanti dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.